Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini adalah edisi kelima pengajian kitab Mawaidul Usfuriyah, yang mana untuk pertemuan kali ini akan saya bacakan kalimatnya, kemudian saya terangkan dengan berbahasa Indonesia. Kenapa saya kok tidak menggunakan secara labdi dengan bahasa Madura sebagaimana pertemuan sebelumnya, karena ini agak panjang kalimatnya sehingga mengefisiensi waktu. Karena kalau dibaca dengan secara labdi dengan bahasa Madura maka akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Maka dari itu kami mengefisiensi waktu di sini. Maka kami langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadha hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Fakarahun nasu ghaslahu wa dhabnahu lifasiqihi fa akhadhahu birijlihi wa tarahu fi musbilatih. Fa awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wa qala ya Musa mata rajulun fi mihlatin fulanin fil musbilati wa huwa waliyun min awliyai. Jadi hikayah atau cerita sejarah di sini berkaitan dengan hadis yang kedua, hadis kemarin. Jadi hadis yang berupa al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Bahwasannya orang yang selalu berbuat yang fajir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi orang tersebut selalu mengharap terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih disenangi atau ini lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah, akan tetapi memberikan satu jalan yang putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikayat di sini bahwasannya anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam, bahwasannya ada seorang laki-laki meninggal dunia ala ahdi Musa alaihi salam, di masa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bakarahun nasu ghaslahu wa dhabnahu lifasiqihi. Kemudian manusia, artinya orang sekampung ini, membenci terhadap orang laki-laki tersebut yang meninggal dunia. Membencinya sehingga tidak mau untuk memandikan mayitnya, tidak mau memandikan, mengafani, mensolati, kemudian menguburnya. Ini tidak mau. Faqarahun nasu ghaslahu wa dafnahu lifasiqi. Kenapa kok tidak mau? Jadi orang-orang setempat, yakni penduduk kalangan mereka, lifasiqihi, karena kepasikan rajul tersebut, karena kepasikan orang laki-laki tersebut, karena setiap harinya selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, misalkan minum, mencuri, judi dan lain sebagainya. Setiap harinya apa yang diperbuat
Selalu seperti itu yang menjadi resah orang sekampung. Sehingga kematiannya merupakan suatu kebahagiaan bagi orang sekampung. Karena merasa benci akan haliah atau kelakuan setiap hari daripada orang laki-laki tersebut. Sehingga ketika meninggal, orang sekampung itu tidak ada yang mau untuk memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Itu tidak mau. Kemudian fa'akhadhu, bahkan di sini fa'akhadhu birijlihi wa tarahu fil musbilati. Bahkan orang laki-laki tersebut ini diambil kakinya kemudian diseret. Dibuang di tempat sampah. Jadi fa'akhadhu birijlihi. Jadi diambil kakinya wa tarahu fil musbilati. Kemudian dibuang di tempat sampah. Setelah itu fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam? Wa qala ya Musa ma tarajulun fi mihlati fulanin fil musbilati wa huwa waliyun min awliyai. Hai Musa, bahwasannya ada orang laki-laki. Jadi orang laki-laki tadi ini meninggal dunia di satu perkampungan. Jadi fi mihlatin fulanin, di satu perkampungan fulan tersebut, di mana fulan yang meninggal tersebut ini sekarang ada di fil musbilati, ada di tempat sampah, dibuang oleh orang sekampung. Wa huwa waliyun min awliyai, dan orang laki-laki tersebut adalah kekasih saya di antara, jadi waliyun min awliyaillah, dan orang laki-laki tersebut merupakan kekasih di antara kekasih saya. Subhanallah. Walam yughassiluhu walam yakfunuhu walam yadfunuhu, dan rajul tersebut yang meninggal, yang dibuang di tempat sampah ini masih belum dimandikan. Walam yakfunuhu, dan masih belum dikafani, dibungkus dengan kain kafan. Walam yadfunuhu, dan masih belum dikubur. Maka dari itu fadhhab anta faghsiluhu wa kaffinuhu wa shalli alaihi wa dafnuhu. Kamu pergi ke sana, mandikan, kafani, solati, dan kuburkan. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mihlati. Kemudian Nabi Musa pergi. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mihlati. Kemudian setelah Nabi Musa ini sampai ke tempat tersebut, ke desa di mana orang laki-laki tersebut tinggal, di tempat tinggalnya orang laki-laki tadi yang meninggal. Wa sa'aluhum 'anil mayyiti. Kemudian wa sa'alahum 'anil mayyiti faqalu lahu mata rajulun fi sifatin kada wa kada. Jadi Nabi Musa kemudian bertanya tentang orang laki-laki yang meninggal tersebut, anil mayyiti, jadi orang laki-laki yang meninggal. Faqalu lahu mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa innahu kana fasiqan mu'linan.
Apa jawaban orang tersebut? Memang ada orang laki-laki di sini meninggal dunia. Jadi faqalu, kemudian orang kampung tersebut ini menjawab terhadap apa yang diutarakan oleh Nabi Musa. Lahu mata rajulun fi sifatin kada wa kada wa innahu kana fasiqan mu'linan. Memang ada orang laki-laki di sini meninggal. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi rambutnya seperti ini dan posturnya seperti ini. Ya fi sifati kada wa kada, dijelaskan sifatnya, ciri-cirinya. Akan tetapi wa annahu kana fasiqan mu'linan, dan orang ini fasik mu'linan. Jadi mu'linan ini adalah orang yang jelas fasik. Jadi setiap harinya itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi resah bagi orang sekampung. Kemudian faqala aina makanuhu. Jadi tanya Nabi Musa kepada orang sekampung tersebut, aina makanuhu, sekarang di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala auha ila li ajli, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada saya tentang orang laki-laki tersebut. Qala fa'alimuni makanuhu. Kemudian Nabi Musa dikasih tahu bahwasanya di tempatnya di sini. Kemudian fadhahabu, Nabi Musa dan semua orang kampung di sini ikut serta untuk pergi ke orang laki-laki tersebut yang dibuang di tempat sampah yang sudah meninggal. Falamma ru'ahu Musa alaihi salam matruhan fi musbilatihi wa akhbaruhun nasu an su'in af'alihi. Jadi setelah sampai falamma ru'ahu, ketika Nabi Musa ini melihat matruhan, dalam keadaan dibuang fil musbilati, di tempat sampah, wa akhbaruhun nasu, dan kemudian orang yang di kampung, orang sekampung tersebut ini menceritakan ansu'i af'alihi, tentang kejelekan apa yang dikerjakan oleh orang laki-laki yang meninggal tersebut. Kemudian naja Musa rabbahu, kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kok ada orang laki-laki berbuat fasik, berbuat dosa setiap hari. Ini termasuk kekasihnya Allah, waliyun min auliyaillah, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membingungkan, katanya Nabi Musa. Kemudian naja Musa rabbahu, kemudian munajat Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ilahi amartani bidabnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bitana'i wa takbiri. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, amartani bidabnihi, bagaimana Engkau ya Allah memerintahkan saya untuk mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan orang laki-laki ini. Padahal yashhaduna alaihi syarron. Jadi masyarakat di sini menyaksikan sendiri akan kejelekan orang laki-laki yang meninggal tersebut. Fa anta a'lamu minhum, akan tetapi anta a'lamu minhum bitana'i wal qabihi, sesungguhnya engkau lebih mengetahui daripada mereka
tsana'i wa taqbihi, dengan segala pujian dan celaan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa sidqu qaumuhu fima hakau anhu min su'in af'alihi. Jadi memang ya Musa, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Iya Musa, memang benar kaum mereka. Jadi orang-orang mereka benar apa yang diceritakan kepada kamu. Memang benar terhadap kejelekan yang mereka lakukan. Jadi rojul yang lakukan. Ghairu annahu tashaffa ilayya inda wafatihi bitalatil asya'a. Akan tetapi orang laki-laki tersebut, ya memang benar ceritanya seperti itu. Akan tetapi di sini yang menjadikan saya mewahyukan kepada kamu, saya menjadikan orang laki-laki tersebut di antara kekasih saya. Jadi waliyun min awliyaillah ini annahu tasyaffa'u ilayya inda wafatihi. Mereka orang laki-laki tersebut ini minta pertolongan kepada saya ketika inda wafatihi, ketika hampir meninggal bitalati asya'ah, dengan tiga perkara. Jadi law sa'ala biha minni jami'ul mudnibina min khalqi la'ataituhu fa kaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Jadi seandainya tiga hal tersebut, jadi permintaan, ada tiga permintaan ketika orang laki-laki tersebut hampir meninggal dunia. Apa tiga permintaan? Seandainya hal tiga tersebut ini digunakan untuk memohon, meminta pertolongan oleh seluruh orang-orang yang berdosa dengan ciptaanku, kata Allah Subhanahu, pastilah aku akan kabulkan, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa la arhamhu, bagaimana saya tidak memberikan kasih sayang kepada mereka. Waqad sa'ala nafsuhu, sedangkan mereka memang betul-betul dari hatinya minta kepada ana arhamur rahimin, sedangkan saya adalah Tuhan Dat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian qala Musa ya Rabbi wa mathalatatu, kira-kira apa wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, tiga hal tersebut. Qala Allah Ta'ala lamma danat wafatuhu qala ya Rabbi anta ta'lamu minni anni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyat fi qalbi lakin ijtama'u fi thalathatu khisali hatta irtaqabtul maksiyata ma'a karahiyatil maksiyati fi qalbi. Jadi yaitu lamma datat wafatuhu ya Rabbi anta ta'lamu. Jadi ketika saya hampir meninggal, lamma datat, ketika saya mau meninggal, jadi katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah Subhanahu kata kepada Nabi Musa begini, Nabi Musa lamma datat wafatuhu, ketika rojul orang laki-laki tersebut mau meninggal dunia, kolah mereka itu berkata kepada saya, meminta kepada saya, memohon kepada saya, ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, anta ta'lamu minni, sebenarnya engkau lebih tahu daripada saya. Inni kuntu artakibul ma'asi, dan saya mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa. Wa kuntu
maksiyat. Akan tetapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu akrahul maksiyah. Saya benci sebenarnya kepada perbuatan saya. Fi qalbi, di dalam hati saya. Apa yang saya perbuat sebenarnya saya tidak suka, tidak senang ya Allah. Lakin ijtama'a fi thalathatu khisalin hatta artaqibul maksiyah ma'al karohatil maksiyah fi qalbi. Ada 3 hal. Ada lakin ijtama'a fi thalathul khisal hatta artaqibul maksiyatu ma'al karohat. Akan tetapi ada 3 hal di sini. Ada tiga hal fi lakin ijtama'a fi salasat khisalin hatta takib maksiat. Jadi ada 3 hal di sini sehingga saya berbuat maksiat, akan tetapi saya tidak senang dengan perbuatan saya. Yang pertama awaluha hawa nafsi. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua ar-rafiqus adalah teman yang buruk, teman yang jelek. Dan yang ketiga adalah wa iblis, yang menyebabkan saya berbuat. Jadi yang menyebabkan saya berbuat maksiat ini ya Allah ada 3 hal. Salah satu khisalin hatta taqibul maksiyata ma'akarohatil maksiyati fi qalbi. Tapi meskipun saya berbuat seperti itu, saya tidak senang di hati saya jengkel, tidak suka pada dasarnya ya Allah. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah teman yang jelek, jadi lingkungan, wa iblis dan iblis, laknatullah alaihi. Wa hadha thalathatu al-qatsni fi maksiyati. Jadi wahada salah satu dan 3 ini dan 3 ini dan 3 ini al-qatsni fil maksiyati. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu. Jadi dan 3 ini wahadal al-qatsni dan 3 ini merupakan yang telah saya berbuat maksiat. Tapi akan tetapi di sifat innaka ta'lamu minni ma aqulu. Jadi engkaulah yang maha tahu, artinya lebih tahu ma aqulu, dari apa yang saya ucapkan. Faghfirli, maka ampunilah saya. Kemudian yang kedua wathaniyatu qala ya rabbi, apa yang kedua ini berkata qala ya wathaniyatu qala rabbi innaka ta'lamu inni artakibul ma'asi wa kana maqami ma'al fasiqati walakin uhibbus suhbatas salihin wa suhdahum wal maqamu ma'ahum kana abba ilayya minal fasiqin. Jadi yang kedua di sini, jadi ilahi ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau lebih tahu daripada saya. Saya berbuat maksiat, saya berbuat jelek kepadamu ya Allah. Jadi akan tetapi walakin uhibbus sahabat. Jadi akan tetapi, jadi karena apa yang kedua ini ya Allah, ini wasani ya rabbi an artakibul ma'asi wa kana maqani
ma'al fasiqatin. Jadi karena lingkungan. Jadi karena lingkungannya, teman-temannya ini berbuat dosa, berbuat fasik, berbuat maksiat, maka saya mengikuti juga. Ada tekanan di sana sehingga saya mengikuti untuk melakukan berbuat sesuatu maksiat. Akan tetapi di dalam hati saya ini sebenarnya jengkel, tidak mau ingin berbuat seperti itu ya Allah. Itu. Jadi bahkan saya walakin uhibbus suhbatas salihin, akan tetapi bahkan saya lebih senang bergaul bersama orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang suhud. Wal maqamu ma'ahum kana ahabba ilayya minal fasiqin. Sedangkan tempat saya di sana bergaul dengan orang-orang fasik. Tapi saya senang karena ahabba ilayya minal fasiqin. Saya sebenarnya lebih senang terhadap orang-orang yang soleh daripada orang-orang yang fasik. Kemudian yang ketiga watsalitsu qalah, kemudian yang ketiga, tiga hal di sini. Yang ketiga adalah ilahi innaka ta'lamu minni, jadi sama. Sebenarnya ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya saya lebih tahu daripada Engkau ya Allah. Annas salihina kanu ahabba ilayya minal fasikin. Sebenarnya saya lebih mencintai, saya lebih senang terhadap orang-orang yang soleh daripada orang-orang yang fasik. Hatta laustaqbalani rajulani, seandainya saya dihadapkan dua orang laki-laki, yang satu adalah solihun wa talihun, satu adalah orang yang soleh, yang kedua adalah talihun, orang yang buruk. Laqadamtu hajatas salih ala talih, maka saya akan mendahulukan apa yang diperlukan, keperluan orang soleh tersebut daripada orang toleh, orang-orang yang jelek tersebut. Qala fi riwayati, kemudian di sini ada di riwayat lain, qala fi riwayati Wahb bin Munabbah. Jadi dan di sini qala musannif di sini meriwayatkan di dalam riwayatnya Wahab bin Munabbah. Bagaimana riwayatnya? Qala rabbi law afautah wa ghafartah dzunubi yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka wa yahzunu syaitanu aduwin wa aduwuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kami, yafrahu awliya'uka, niscaya kekasihmu, wa anbiya'uka, dan para nabimu senang, wa yahzanu syaitanu, dan menyesal susah, wa yahzan, dan susah setan-setan tersebut yang menjadi musuh yang nyata bagi Engkau dan musuh bagi saya. Begitu juga sebaliknya, lau adattani bidunubi yafrahu syaitanu wa a'wanuhu wa yahsanul anbiya wa awliya. Seandainya Engkau menyiksa kami ya Allah dengan perbuatan saya, dengan dosa-dosa saya, niscaya yafrahu syaitan itu akan bahagia, syaitan itu akan bergembira, wa a'wanuhu, dan kami, wa a'wanuhu, dan teman-temannya setan, wa yahsanu, dan kami dan wa yahsanu, dan akan menjadi susah al-anbiya'u, bagi para nabi, auliya'u, dan para kekasihmu ya Allah. Wa inni